Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Krista akan melanjutkan masih dengan materi induksi medan magnet. Sekarang di poin 3 yaitu menentukan gaya magnet pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan jika muatan yang bergerak itu adalah muatan positif, dan kita menggunakan kaidah tangan kiri jika muatan yang bergerak itu adalah muatan negatif. Nah, di sini muatan yang bergerak di dalam medan magnet, maka dia juga memiliki gaya magnet atau gaya Lorentz dengan persamaan yaitu Q besar muatannya dikali dengan kecepatan atau gerak muatan dikali dengan B medan magnet. Jadi misalkan kalian perhatikan gambar di sini. Ini ada suatu muatan positif, dia bergerak ke kanan. Sedangkan medan magnet di sini silang artinya masuk arah medan magnetnya, maka muatan ini akan mendapatkan gaya Lorentz yang arahnya ke atas. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Kemarin kita sudah belajar menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz, di mana ibu jari itu adalah I, 4 jari itu adalah B, dan telapak tangan itu adalah F. Nah, sekarang kalian tinggal ganti ibu jari, kalian ganti menjadi V. V itu adalah kecepatan gerak dari muatan. Ya, seperti itu ya. Nah, cara menghafalnya atau cara mengaitkan dengan materi yang lain, kalian ingat bahwa arus itu terjadi karena ada muatan bergerak gitu ya. Sehingga ibu jari itu mewakili kuat arus, maka diganti dengan muatan yang bergerak. Nah, besar kecepatan muatan yang bergerak itu adalah V. V-nya itu adalah ibu jari, 4 jarinya itu adalah B, dan telapak tangan itu adalah F. Selanjutnya, hati-hati, di sini semuanya masih dalam besaran vektor, jadi arahnya harus kalian perhatikan. Untuk muatan yang bergerak membentuk sudut theta terhadap medan magnet. Nah, maksudnya sudut theta itu bagaimana? Tadi diketahui bahwa F, B, sama V itu semuanya pada siku-siku. Jadi F dengan V siku-siku, V dengan B pun juga siku-siku, F dengan B pun juga siku-siku. Nah, sekarang jika muatannya itu bergerak, artinya V-nya itu membentuk sudut terhadap B medan magnet, maka harus kita tambah persamaannya sin theta. Dapatnya dari mana? Dari penguraian vektor. Kalian perhatikan ada beberapa gambar. Jadi misalkan di sini ada gambar pertama. Gambar pertama ini medan magnetnya ke kanan. Nah, di sini V-nya tidak tegak lurus ke sini, tapi dia membentuk sudut theta terhadap medan magnet. Ada lagi misalkan maka F-nya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Kita anggap ini muatannya adalah positif, maka F-nya itu kita memperoleh X. X itu artinya masuk. Seperti itu ya. Bu Krista lanjutkan untuk yang poin C, itu adalah lintasan partikel bermuatan. Nah, sekarang bagaimanakah lintasannya? Jika arah gerak dari muatan searah dengan arah medan magnet. Jadi, ini partikel bermuatan bergerak sejajar dengan arah medan magnet. V-nya ke kanan, B-nya juga ke kanan, maka gaya magnetnya sama dengan 0. Dan lintasan yang dibentuk oleh muatan tersebut disebut lintasan lurus. Nah, sekarang jika partikel bermuatan bergerak melingkar ketika arah kecepatan partikelnya tegak lurus dengan arah medan magnet. Sekarang kita lihat. Di sini ada medan magnet
yang arahnya masuk. B yang arahnya masuk, ya. Dan di sini arah geraknya melingkar. I-nya bergerak melingkar. Nah, kalian sudah belajar gerak melingkar. Benda dapat bergerak melingkar karena ada gaya yang menarik ke pusatnya. Itulah yang disebut sebagai gaya sentripetal. Masih ingat? Kelas 1? Ya. Nah, gaya sentripetal sendiri perumusannya adalah Fs sama dengan M kali V kuadrat per R, di mana karena di sini yang bergerak itu adalah muatan, maka M-nya itu adalah massa muatan. V-nya kecepatan muatan. R-nya ini adalah panjang jari-jari dari lintasan melingkar tersebut. Nah, gaya sentripetal ini besarnya sama dengan gaya Lorentz yang dibentuk atau gaya Lorentz akibat dari muatan yang bergerak di dalam medan magnet, yaitu besarnya adalah BQV. Seperti itu ya, BQV. Karena tegak lurus maka pakai sin 90. Boleh juga kalian tidak menggunakan sin 90. Oke, sin 90 nilainya berapa? 1. Nilainya pun akan 1. Jadi pengalinya 1 itu adalah tetap. Sehingga tetap yaitu Q kali V kali B sama dengan M kali V kuadrat per R. Sehingga diperoleh jari-jari lintasan. Kalau yang ditanyakan jari-jari lintasan, massa muatan dikali dengan kecepatan muatan dibagi medan magnet dikali dengan besar muatan. Itu kalau pada lintasan melingkar. Nah, sekarang seperti ini. Ini kita sebut sebagai lintasan heliks. Lintasan heliks itu bisa juga lintasan spiral. Jadi seperti pegas. Lintasan spiral atau heliks terjadi ketika muatan bergerak dalam medan magnet dengan V dan B membentuk sudut theta, di mana tetanya itu antara 0 sampai 90 atau 90 sampai 180. Jadi, kalau Bu Krista simpulkan dari 3 keadaan tadi ya. Nah, kalau lintasannya lurus itu mengakibatkan gaya Lorentz-nya 0 karena kecepatan gerak muatan sejajar dengan medan magnet. Kalau lintasannya melingkar di situ, maka akan terjadi gaya sentripetal yang besarnya sebesar gaya Lorentz, di mana jari-jari lintasannya dapat kalian uraikan dari persamaan gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz. Yang ketiga, jika lintasannya heliks atau spiral, ini terjadi pada keadaan di mana medan magnet dan kecepatan gerak muatannya itu pada sudut 0 sampai 90 atau 90 sampai 180. Untuk latihan soalnya, yaitu sebuah partikel bermuatan 0,5 mikrokolom, harus kalian jadikan ke kolom. Muatan ini itu adalah Q. Berada dalam medan magnet homogen B. Jika kecepatan partikel tegak lurus medan magnetnya dan lintasan partikel berupa lingkaran, nah sebenarnya kalau misalkan informasinya dia sudah dalam bentuk lingkaran, kita sudah bisa menebak pasti kecepatan partikel terhadap medan magnetnya tegak lurus. Tapi di soal nomor 1 ini dua informasi sudah diperlihatkan. Jadi lintasannya berbentuk lingkaran dan kecepatan partikel terhadap medan magnetnya tegak lurus. R-nya sebesar 80 cm. Tentukan besar momentum partikel. Momentum itu disimbolkan dengan P kecil. Besarnya itu adalah massa dikali dengan kecepatan. Di sini di soal ini belum ada massa, belum ada kecepatan.
Tadi rumus R itu ada massa dan ada kecepatan. Jadi kalian bisa cari di situ. Nomor 2, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 3,2 kali 10 pangkat 6 melintas medan magnet sebesar sekian secara tegak lurus. Nah, ada kata-kata tegak lurus, berarti pasti lintasannya berbentuk lingkaran. Maka jari-jari lintasannya dapat kalian cari dengan persamaan yang sudah Bu Krista jelaskan. D yaitu adalah motor listrik dan momen gaya magnet. Nah, di sini motor listrik, motor itu artinya gerakan, jadi adanya timbul listrik akibat dari benda yang bergerak. Ada perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Dan momen gaya magnet. Momen gaya itu sendiri simbolnya adalah To, maka momen gaya magnet di sini pun juga sama, simbolnya adalah To. Nah, besar momen gaya magnet To untuk kumparan dengan N buah lilitan. N itu adalah banyaknya lilitan, maka kita menggunakan persamaan biasanya Bu Krista menghafalnya Nabi gitu ya. N-nya itu adalah banyaknya lilitan, A-nya itu adalah luas, B-nya itu adalah medan magnet, dan I-nya itu adalah kuat arus. Jika kuat arus I dan medan magnet B membentuk sudut theta, maka besar momen gaya pada kumparan tinggal kita tambahi dengan sin theta. Karena apa? Karena yang tadi persamaan Nabi itu pada sudut 90. Sekarang kalau sudutnya dia membentuk theta, maka kita akan uraikan, karena di sini vektor, kita akan uraikan dan kita yang ambil itu pada arah Y, sehingga sin theta penambahannya. Jadi motor listrik kalian lihat di sini ada beberapa bagian, ada kutub magnet. Magnet itu walaupun magnet sekecil apapun pasti dia memiliki kutub utara dan kutub selatan. Di antara kutub utara dan kutub selatan dikasih suatu lilitan. Nah, ini adalah lilitan. Saat lilitan ini bergerak, digerakkan oleh komutator, maka di sini akan timbul flux. Dan flux tersebut akan diubah menjadi gaya listrik. Maka flux tersebut akan diubah menjadi listrik. Nah, berarti karena ada perputaran motor, kita sebut sebagai motor itu artinya gerak, timbullah listrik. Seperti itu ya, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Ini untuk tugasnya, tetap kalian kerjakan. Selain dari 2 tugas yang sudah Bu Krista jelaskan tadi, yaitu ditambah 1 dan 2. Untuk pertemuan selanjutnya, boleh kalian siapkan karena kita akan penilaian harian untuk bab induksi medan magnet. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di grup WA. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan dapat diterima, dapat dipahami dan berguna untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.